Selamat pagi semua anak-anak Miss. Miss harap kamu semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Miss Forman Hutagaol. Miss harap kamu semangat terus. Anak ibu semuanya, salam sehat buat kita semua ya. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin tentang ide pokok. Nah, kali ini kita akan belajar menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Sebelumnya, Miss akan menjelaskan bagaimana bentuk ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, Miss sudah menampilkan pada layar ada sebuah paragraf yang berjudul gurita. Miss akan baca ya. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, letak kalimat utama pada paragraf tersebut ada di awal paragraf atau ada di kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, anak-anak Miss, kemarin Miss sudah jelaskan letak kalimat utama itu ada di mana saja. Yang pertama ada di awal paragraf, kemudian yang kedua ada di akhir paragraf, yang ketiga ada di awal dan ada di akhir paragraf. Nah, kebetulan paragraf tadi yang berjudul gurita, letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, setelah kamu menemukan kalimat utamanya, kamu akan menemukan ide pokoknya atau inti dari permasalahan dalam kalimat tersebut. Ayo kita mulai ya. Nah, kalimat utamanya tadi adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, apa inti dari kalimat tersebut? Jadi intinya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik atau pintar. Nah, berikut Miss tambahkan contoh lainnya. Jika dalam sebuah paragraf kalimat utamanya adalah ada beberapa penyebab kemacetan di Jakarta, maka ide pokoknya penyebab kemacetan di Jakarta. Nah, cukup mudah kan cara menentukannya? Gimana anak-anak Miss sudah paham kan semua? Nah, berikut Miss akan berikan sebuah tugas untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Tugasnya adalah bacalah teks berikut dengan seksama. Dalam aktivitas sehari-hari, makhluk hidup terutama manusia dan hewan pasti melakukan yang namanya bergerak. Tubuh manusia sebenarnya dirancang untuk bergerak dan melakukan aktivitas yang bisa membuat kamu tetap aktif. Terlalu lama diam atau duduk berjam-jam sepanjang hari akan membuat tubuh terasa sakit. Di sanalah peran dari sistem gerak. Nah, tugas dari Miss adalah kamu akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Di manakah letak kalimat utama dalam paragraf tersebut? 2. Tuliskanlah kalimat utama dari paragraf tersebut. 3. Tentukanlah ide pokok dari paragraf tersebut. Selamat bekerja anak-anak ibu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, jika ada yang ingin kamu tanyakan sama Miss, kamu boleh bertanya sama Miss secara pribadi melalui aplikasi WhatsApp. Oke anak-anak Miss, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Salam sehat buat kita semua. God bless you.